sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang akan membahas tentang materi dan soal fisika SMA terupdate. Pada kali ini saya akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Kita saksikan videonya. Baiklah, kita mulai saja pembahasan kita kali ini mengenai kesetimbangan benda tegar. Sebagai contoh di sini saya punya sebuah batang yang panjangnya L. Kemudian di ujung B ini, batang AB ini, di ujung B diberi beban nih, bebannya nih yang hitam nih, misalkan nih bebannya, yang beratnya adalah WB. Misalkan saja berat beban itu adalah 120 Newton. Kalau dalam kilogram misalnya 12 kilogram. Ya. Kemudian batangnya sendiri itu mempunyai berat itu arahnya ke bawah ya. Nah, berat batang ini misalkan saja 80 Newton. Nah, berat AB dan berat B ini tegak lurus terhadap batang ini, tegak lurus ya. Nah, kemudian supaya tidak jatuh di sini, di A ini dipasang engsel, kemudian di B ditahan dengan sebuah tali seperti ini, ya. Dipasang sebuah tali. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah berapa tegangan tali ini, T-nya berapa. Nah, itu yang akan kita hitung. Nah, jadi kalau talinya tidak ada, maka batang ini akan berputar searah jarum jam, ya, seperti ini. Nah, jadi kalau tidak ada tali, dia akan bergerak searah jarum jam. Jadi ada momen gaya searah jarum jam. Nah, tali ini berarti momen gaya berlawanan arah dengan jarum. Jadi tegangan jam. Tali itu melawan arah dari momen gaya ini, ya. Nah, untuk kesetimbangan benda tegar, syaratnya adalah resultan gaya sama dengan 0 dan resultan momen gaya sama dengan 0. Nah, misalkan kita gunakan syarat yang kedua ini. Nah, kita anggap titik A sebagai titik pusat rotasinya. Ya. Jadi dengan menggunakan syarat yang kedua, nilai T ini dapat kita hitung. Nah, syarat yang pertama misalkan untuk menghitung gaya pada engsel. Nah, tapi kalau pertanyaannya hanya pada T-nya berapa, menggunakan syarat kedua sudah cukup. Nah, kita tuliskan momen gaya dari T kali L, sinus sudutnya di sini adalah 127 derajat. Nah, ini harus sama dengan WAB dikali setengah L ditambah WB dikali L, ya. Dikali setengah L karena jarak dari A ke titik tangkap gaya WAB itu adalah di tengah-tengah. Kalau ini jaraknya adalah L, ya. Untuk T juga jaraknya adalah L, ya, sama. Nah, L-nya bisa kita hilangkan nih. Nah, maka di sini T dikali sinus 127 itu sama dengan sinus 53 derajat. Sama ya. Sama dengan WAB-nya adalah 80. Dikali setengah ditambah WB-nya adalah 120. Nah, T dikali sinus 53 derajat itu adalah sama dengan 0,8. Ya. Sama dengan 80 kali setengah adalah 40 ditambah 120. Maka T dikali 0,8 sama dengan, ini kalau dijumlahkan adalah menjadi 160. Sehingga T-nya adalah sama dengan 160 dibagi 0,8. Hasilnya adalah sama dengan 200 Newton. Nah, jadi tegangan tali di sini adalah 200 Newton. Ya, sekarang kita bahas contoh soal nomor 2. Di sini adalah gambar tangga, ya, ini tangga, kemudian ada seorang yang naik ke atas tangga itu. Misalkan tangga itu panjangnya 5 meter. Nah, orang ini bisa naik paling tinggi adalah 3 meter.
Artinya kalau dia naik sedikit lagi, tangga akan tergelincir. Nah, kita anggap misalkan lantainya itu kasar ya, jadi ada gesekan. Sedangkan dindingnya itu kita anggap licin. Nah, orang ini mempunyai berat 400 Newton, mungkin ini seorang anak ya, 400 Newton. Berat tangganya sendiri misalkan 600 Newton. Membentuk sudut alfa 53 derajat di sini, beta berarti di sini 37 derajat ya. Ini 53, ini 37. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau ini alfa, maka sudut di sini juga alfa ya. Sudut berseberangan ya. Kalau ini beta, maka sudut yang di sini adalah beta, di sini juga beta. Nah, kita lihat di sini pada titik A ada gaya normal NA ke atas, di titik B ada gaya normal NB. Nah, gaya normal itu tegak lurus dengan bidangnya. Nah, kemudian gaya yang lain adalah gaya berat orangnya sendiri dan berat tangganya WAB. Kemudian di A di sini ada gaya gesek FA. Nah, untuk menyelesaikannya biasanya pertanyaannya berapa koefisien gesekan dari lantai ini ya. Jadi berapa kekasaran dari lantai yang diperlukan agar anak itu pada saat ketinggian 3 meter dia masih aman, jadi tepat akan tergelincir. Nah, langkah pertama kita gunakan resultan gaya ke arah Y, karena ke arah Y langsung ada angka di sini. Nah, arah Y yang mana? Yaitu NA yang ke atas, WO yang ke bawah, WAB yang ke bawah. Tidak ada yang lain lagi. Maka di sini kita tuliskan NA sama dengan WO ditambah WAB. Jadi NA yang ke atas sama dengan WAB dan WO yang arahnya ke bawah. Nah, WO adalah sama dengan 400 gitu, ditambah WAB-nya adalah 600 Newton. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1000 Newton. Nah, ini kita peroleh NA di sini adalah 1000 Newton. Nah, kemudian kita gunakan syarat yang kedua, resultan gaya ke arah X0. Nah, ke arah X itu ada FA yang ke kanan, ada NB yang ke kiri. Maka dapat dikatakan bahwa NB itu sama dengan FA. Ya, yang ke kiri dan ke kanan sama. FA, gaya gesek itu adalah mu dikali N. Kalau FA berarti NA. Nah, NA-nya berapa? Nah, kita udah hitung di sini NA-nya 1000. Maka di sini NB-nya dapat kita ganti dengan 1000 mu. Nah, kita dapatkan NB-nya. Nah, lalu kita gunakan syarat ketiga yaitu resultan momen gaya di A0. Jadi kita pilih titik A ini sebagai titik rotasinya. Nah, tujuannya apa? Agar kita tidak lagi melibatkan NA dan FA di sini. Jadi gaya yang terlibat hanyalah NB, WO dan WAB. Jadi hanya 3. Nah, kalau kita lihat di sini arah momen gayanya berlawanan arah dengan jarum jam. Yang searah adalah WO dan WAB. Nah, maka di sini kita tuliskan untuk NB dulu, NB dikali jarak dari A sampai B itu adalah L. Sinus berapa? Nah, sinus di sini sudutnya alfa. Nah, langsung sama dengan WO dikali. Nah, di sini jaraknya 3 ya. Nah, 3 LO gitu ya. L orang itu sinus. Nah, sinusnya di sini sinus beta. Ditambah masih ada lagi WAB. Nah, jaraknya berapa kalau WAB? Nah, WAB ini adalah setengah dari L ini. Setengah L ya. Sinus beta. Nah, kita masukkan di sini NB-nya kita ganti dengan ini. 1000 mu. L-nya berapa? Misalkan L-nya 5 meter. Dikali 5.
sinus dari alfanya itu 53 derajat. Sama dengan W orangnya itu adalah 400, L orangnya sampai ketinggian 3 meter kali 3, sinus 37 derajat. Ditambah WAB-nya 600 dikali setengah kali 5, sinus 37 derajat. Nah, kita masukkan angkanya nih. 1000 mu dikali 5 dikali 0,8, sinus 53 itu 0,8, sama dengan 400 dikali 3 dikali 0,6, sinus 37, ditambah 600 dikali setengah kali 5 dikali 0,6. Nah, kita bisa hilangkan nolnya 2 ini. Hilangkan nolnya 2. Ya, kemudian kita kalikan nih, 10 kali 5 kali 0,8 itu adalah sama dengan 40 mu, ya, sama dengan 4 kali 3 kali 0,6 adalah sama dengan 7,2 ditambah 6 kali setengah kali 5 kali 0,6 adalah 9. Ya. Sehingga 40 mu sama dengan, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 16,2, maka mu-nya adalah sama dengan 16,2 dibagi 4. Ya. Hasilnya adalah sama dengan, dibagi 40, sama dengan 0,405. Ya. Nah, ini adalah koefisien gesekan antara tangga dengan lantai. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Berikan komentar dan bagikan video saya ini kepada teman-teman kalian agar video saya ini berguna bagi pendidikan di Indonesia. Salam Fun Fisik Fisika Asik.